Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para asatid, wabil khusus Andre Guruta, Bapak Najamuddin rahimahullah ta'ala, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada beliau, amin. Tidak lupa berikutnya Bapak Haji Asman, ini salah satu sesepuh di musola ini. Alhamdulillah saya bisa pulang kembali Pak Haji Asman yang selama ini muter-muter setiap subuh. Alhamdulillah yang selalu mengingatkan sahur kita. Pak Haji Asman ini salah satu makhluk Allah yang penuh berkah untuk kita semua, Pak Haji Asman. Semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Ditambahkan rezekinya dan ditambahkan istiqomahnya, bukan yang lain. Dan juga yang hadir banyak jamaah Mushola Miftahul Ulum, termasuk owner Mushola Bapak Ustadz Muhammad Yasin. Sebenarnya beliau yang ngisi hari ini. Kemarin saya sudah menggantikan. Jadi kalau saya badal itu pengganti tidak boleh jauh lebih baik daripada yang utama. Jadi yang paling utama itu Bapak Muhammad Yasin. Jadi saya membadali, jadi tidak boleh terlalu baik. Jadi harus di bawahnya Pak Muhammad Yasin. Kira-kira demikian. Kemudian yang berikutnya, saya harus nyebut juga ini komandan dari Pemkab Kutai Timur, Bapak Zainal Arifin. Semoga Allah berkahi hidupnya, amin. Alhamdulillah. Jadi dengan wasilah beliau kondisi kita aman, amin, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa seluruh Pak Haji Ilyas, terima kasih atas support beliau di bulan suci Ramadan. Tambah lagi supportnya Pak Haji. Alhamdulillah, semoga Allah berkahi hidup Pak Haji, amin. Seluruh jamaah, saya harus nyebut satu persatu sebenarnya, tapi ini waktunya habis. Ya, Adinda, ini Nadim. ini berkah ini. Semoga Allah memberkahi hidupnya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari para jamaah semuanya, ibu-ibu yang ada di luar, semoga hari ini kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur biqaulina alhamdulillah rabbil alamin. Rasa syukur ini Bapak Ibu jamaah ringan diucapkan dengan lisan, ringan memang. Akan tetapi punya bobot, punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Mohon maaf ini dalil-dalil sedikit nggih. Ini karena ini posisinya saya di depan sebagai alim yang mengajarkan ilmunya. Yaitu Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man lam yashkur 'ala an-na'ma'i wa lam yasbir 'ala al-bala'i wa lam yarda bi qada'i falyatlub rabban siwa'i wal yakhruj min tahtil ardi was sama'i." Man lam yashkur 'ala an-na'ma'i, barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku, kata Allah. Wa man lam yasbir 'ala al-bala'i, dan tidak sabar atas bala musibahku. Wa lam yarda bi qada'i, dan tidak ridha atas qada qadarku, falyatlub rabban siwa'i, maka carilah Tuhan selain aku. Naudzubillah min dzalik. Di situ Allah tidak menyatakan segera bertaubat, enggak itu. Tapi langsung di-cut, cari Tuhan selain aku. Kemudian wal yakhruj min tahtil ardi was sama'i, dan keluarlah dari bumi dan langitku. Naudzubillah. Terus mau tinggal di mana? Ini logikanya. Sampai Allah menyatakan cari Tuhan selain aku. Ibarat kita punya anak kasih uang saku, akhirnya nggak terima. Sampai dengar, mau segitu untuk apa Pak? Nggak dapat apa-apa. Oh kalau gitu cari Bapak selain aku. Oh kira-kira demikian. Muarah. Gitu. Jadi ini penting, ternyata rasa syukur itu menunjukkan level seseorang, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Mari kita juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah,
kita bisa melaksanakan rangkaian termasuk ubudiyah di bulan suci Ramadan, termasuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, itu juga salah satu bentuk kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang punya kesibukan setelah sholat salam terus melanjutkan kegiatan kerja dan sebagainya, itu juga baik. Kanjeng Nabi pesannya adalah ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni ilahduhuma aisarahuma ilahtara ahaduhuma aisarahuma ma lam yakun itsman. Kanjeng Nabi tidak pernah memilih dua perkara, melainkan beliau memilih salah satu di antara keduanya, malam yakun isman, memilih yang paling mudah, kemudian malam yakun isman, yang tidak ada dosa di dalamnya. Jadi tenang, nggak apa-apa. Setelah sholat langsung keluar, ada kesibukan merawat anak, istri atau kerja, bagus, sama-sama itu juga ibadah. Karena itu tadi sampai Rasulullah nggak pernah memilih dua hal perkara, melainkan memilih yang paling mudah di antara keduanya, malam yakun itsman, selagi di dalamnya tidak ada dosa. Ini sahih hadis tersebut rawahu Bukhari wa Muslim. Semoga kita termasuk umat Rasulullah yang kemudian di dalamnya juga mengamalkan syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita sholat itu juga termasuk zikir kepada Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Al-Qur'an surat Taha ayat 14. Allah mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana. Sungguhnya aku ini Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Maka sembahlah aku dan kerjakan sholat untuk mengingatku. Ya itu. Kemudian kita sudah sholat tadi zikir sebentar. Sama, apalagi kita duduknya kita zikir kepada Allah. Di situ sering kita dengar ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan cara berzikir hatimu menjadi tentram? Kemudian Rasulullah pun menyatakan, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa hafathumul malaikatu wa khasyatuhumur rahmatu wa nazalat 'alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Kanjeng Nabi dahulunya tidak ada suatu kaum masyarakat yang duduk berzikir kepada Allah, melainkan malaikat akan turun membersamai kita. Khasyatuhumur rahmatu, lalu menebarkan rahmatnya Allah. Wa nazalat 'alaihimus sakinatu, lalu menurunkan yaitu rasa ketenangan. Tapi saya belum tenang-tenang Pak Eko. Dilatih terus, lama-lama nanti tenang. Kalau nggak percaya tanya Pak Haji Asman. Itu saking tenangnya dengan anak-anak itu rukun sekali. Kita ada yang berisik, langsung toleh kanan kiri Pak Haji Asman, malah didatangi anak-anak. Ini luar biasa. Saya belum bisa niru Pak Haji. Ini subhanallah. Jadi cara ngomongnya Pak Haji beda dengan saya. Saya harus menggunakan tutur kata. Malah dengan saya lari semua Pak Haji. Alhamdulillah dengan Pak Haji nanti bisa dirangkul, ditutur, akhirnya nurut semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pengantar mukadimah agar kita senang bulan Ramadan, ada nilai ibadah di dalamnya. Ya, kita melanjutkan ini sedikit saja insyaallah. Wal maqalatu salisata asyarata, maqalah yang ke-13. Sebelum sampai ke situ mari kita berwasilah kepada Rasulullah, memohon ridha kepada Allah. Semoga kita mempelajari hari ini mendapatkan berkah faidah untuk diri kita, anak-anak kita menjadi saleh dan salehah. Amin. Ala yadina salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisata asyarata. Maqalah, ucapan, perkataan, nasihat yang ke-13. Qala aydan. Ini ternyata sebelumnya sudah pernah disampaikan, maksudnya adalah seorang yaitu Anil Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri. Apa yang beliau sampaikan, man aradat dunya wahtarwa 'alal akhirati. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan pada akhirnya mengalahkan atau mengakhirkan atau menduakan alal akhirah, yaitu pada kehidupan akhirat.
Aqibatullahi bisitti uqubatin. Maka Allah akan memberikan siksaan balasan, yaitu dengan 6 siksaan itu atau balasan. Salasun fid dunya, 6 itu dibagi 3 dikasihkan, diberikan di dunia. Wasalasun fil akhirati, dan yang ketiga dikasihkan di akhirat. Ini pokoknya nanti jamaah kok nunduk itu ada 2 kesimpulan. Yang pertama khidmah, mendengarkan, jadi saking khusyuknya nunduk terus. Dan yang kedua, saking enaknya mungkin suara saya merdu kemudian tertidur. Yang terjaganya 1, itu rekaman itu. Itu juga nyorot ke saya. Alhamdulillah. Sengaja memang saya sebut gitu biar gak nunduk. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit kok nunduk, sebentar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Amma salasul lati hiya fid dunya. Tadi yang tiga balasan. Barang siapa kok seneng dunia sampai dunia itu mengungkuli sehingga mengalahkan akhirat, insyaallah nggak ada lah kita di antara di situ. Wong ini dinasihati. Nggih. Jadi siapa yang menginginkan kehidupan dunia sampai mengalahkan akhirat, itu bagi orang yang fasik. Tapi orang yang soleh ya enggak. Ya enggak. Kita seneng dunia, ya, tapi setelah dapat dunianya kita gunakan untuk akhirat. Nyatanya iya. Kita ya punya harta, terus anak-anak kita sekolahkan untuk kehidupan, untuk bekal ilmu agamanya. Yang punya harta musola ini ya banyak diberikan oleh orang-orang soleh, orang yang kaya, diberikan itu untuk dititipkan di sini banyak. Nah ini ya, ternyata kalau sampai orang senang dunia dan mengalahkan akhirat, balasnya ada 6. 3 itu ditaruh di dunia. Apa yang pertama? Fa'amalun laisa lahu muntaha. Yang pertama itu adalah yang diturunkan di dunia, balasannya itu tadi, yaitu diberikan rasa angen-angen, keinginan yang tidak ada habisnya. Jadi itu kurang terus, ibarat kita seperti itu mengatakan. Ru'yannahu sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi itu dawuhnya begini. Masalal insana wal amala wal ajala. Perumpamaan manusia itu adalah wal amala, di dalamnya yaitu ada angen-angen, kemudian wal ajala, kemudian yaitu kematian. Kemudian famasal ajala ila janibihi, maka sungguhnya perumpamaan kematian itu sebenarnya untuk manusia itu berada di sampingnya. Jadi kematian itu bagi manusia sebenarnya haknya itu berada di sampingnya. Wal amala amamahu, sedangkan angen-angen, keinginan itu berada di depannya manusia itu. Fabaina huwa yatlubul amala amamahu id atahul ajalu fahtalajahu. Maka di antara kita ini terkadang huwa yatlubul amala amamahu, yaitu senengnya nyari terus angen-angen, ya, keinginan yang ada di depannya, itu nuruti itu terus. Id atahul ajalu fahtalajahu. Lalu kemudian tiba-tiba itu datang ajal kita. Fahtalaju, maka dicabutlah roh kita. Jadi kita ini sampai disebutkan oleh Rasulullah, perumpamaannya itu manusia punya angen-angen, kemudian lupa bahwa kita juga ada ajal. Sehingga ajal itu ada di sebelah samping kita sebenarnya. Lah kita ini fokusnya ke depan, terus nyari nuruti angen-angen, ternyata tiba-tiba yang ajal tadi itu datang. Maka selesailah di situ. Ain tazau, wah akhirnya ya nazak sudah sakaratul maut. Ruwa Ibnu Abi Dunya. Kemudian waruwi annahu sallallahu alaihi wasallam qol, Kanjeng Nabi dawuh, kam min mustaqbalin yauman la yastaqmiluhu wa muntadhirin ghadan la yablughuhu law nazartum ilal ajali wa masiruhu la abghadtum at-tawafiru 'alal ibadati. Kanjeng Nabi dawuhnya begini, kamin mustaqbalin yauman, tidak ada seseorang yaitu yang menghadapi pada hari itu, maksudnya ada di hari ini umumnya seperti itu, la yastakmiluhu, yaitu tidak bisa menyempurnakan hari itu. Ya iya kan, kita kadang angen-angen, oh, besok kita akan begini-begini. Kanjeng Nabi sudah ngingetin, tidak ada seorang yang bisa nanti ada mustaqbil ini langsung saat kita kayak sholat mustaqbilal qiblati, saat ini kita menghadap kayak gitu, hari ini ada ini. Ini Kanjeng Nabi dahulunya nasihati, tidak ada seorang yang ada di hari itu bisa sempurna. Mesti ada banyak kurangnya. Kita sudah punya agenda ini terkadang meleset, paling nggak meleset waktunya lah, kira-kira nggak tepat waktu.
Wa muntadirin hudan la yablughu lanadhartum ilal ajali wa masiruhu. Dan kemudian orang yang menanti besok, ini sekarang hari ini, itu ada Rasulullah bilang, kamu tidak bisa sempurna pada hari itu saat itu. Apalagi besok, wa muntadirin hudan la yablughu lanadhartum ilal ajali wa masiruhu. Dan kalau kau menanti besok, kau juga tidak tentu bisa menemuinya. Belum tentu bisa menemuinya. Lau nadhartum lala jali masiruhu. Dan seandainya engkau semua itu memperhatikan ajal dan pergerakannya ajal, maksudnya dengan ajal itu dekat dengan kita, labhatumul tawfiru amala wa hururahu. Labhatumul amala wa hururahu, maka kamu sungguh akan membenci angen-angen itu dan segala tipu dayanya. Itu memang harus ada ukuran porsinya. Bolehlah kita punya rencana, tapi ya sadar ketika Nabi sudah ngetin, kalau kamu nanti nggak sempurna ya masa dikit ya, sudah berarti benar, sudah seperti itu. Tapi harus punya rencana, nggak boleh, itu harus itu. Kemudian juga harus yakin kalau maunya besok tidak bisa nemu ya sudah, itu memang itu kehendak Allah. Dan itu pun Kanjeng Nabi sudah nasihati itu, karena belum tentu hari ini kita sempurna dan besok juga kita tidak bisa, yaitu menghadapi atau bisa hadir untuk hari besoknya. Yang jelas malah lau nadhartum ilal ajali wa masiruhu, yang jelas jika engkau memperhatikan ajal tadi itu, maka engkau sungguh nanti akan membenci, yaitu tidak senang dengan angan-angan yang terlalu panjang dan segala tipu daya. Rawa Adilami. Itu adalah yang pertama tadi yang diturunkan di dunia, yaitu angan-angan yang tidak ada habisnya. Yang kedua, yaitu wahirsun ghalibun laisa lahu qanaatun, yaitu kalau ada orang yang senang dunia sampai mengalahkan akhirat, maka Allah akan memberikan rasa serakah, tamak kepada seorang, laisa lahu qanaatun, yang di dalam tidak ada rasa cukup-cukupnya, jadi merasa kurang terus seperti itu tadi. Apa maksudnya adalah falahirsu yaslubu fallahu ila nafsi wa yamna'u minat tawaffuri 'alal ibadati, yaitu dengan sikap serakah itu pada akhirnya melenyapkan atau menghilangkan keutamaan manusia, yaitu agar dia sebenarnya beribadah dengan sungguh-sungguh, malah dengan adanya rasa tamak, yaitu mencegah dari ibadah yang sungguh-sungguh. Artinya malah mikirnya itu angen-angen terus. Wa yab'atsu 'ala tawarudi fi syubhati, dan akhirnya tergelincir juga pada perkara-perkara yang syubhat. Walaysa lil harisi ghayatun maqsudatun yaqifu indaha wala nihayatun mahdudatun yaqna'u biha. Bahkan tidak ada orang yang serakah itu hanya punya maksud tujuan satu saja, tidak ada. Pasti lebih banyak. Wala nihayatun, akhirnya tidak ada batasan. Terus. Kenapa? Li'annahu idza wasala bil khirsi ila ma amala ahrahu dzalika bi ziyadatil khirsi wal amali. Karena sungguhnya apabila tamaknya itu dituruti terus-menerus, maka juga diikuti dengan angan-angan yang lebih banyak lagi. Karena nambahnya kita yaitu nambah juga rasa tamaknya dan juga nambah juga rasa angan-angannya. Wa illam yasil ra'idha'atal ghina lauman wasara bima salafa min rajaihi absata amalan. Namun apabila tidak berhasil tadi keinginannya, akhirnya dia akan mencela hidupnya. Baik kan? Jadi ketika ditambahi nggak ada habis-habisnya keinginannya, tapi kalau nggak berhasil malah mencela, nuntut-nuntut. Kemudian yang pada akhirnya yaitu sampailah dia menyesali, yaitu apa-apa saja yang telah dilakukan, lalu muncul lagi yaitu angan-angan yang lebih banyak. Nah itu tadi adalah ketika orang senang dunia kok sampai mengalahkan akhirat, itu dikasih yaitu bentuk akibatnya, yaitu azabnya, siksaannya. Yang pertama keinginan yang tidak ada habisnya, yang kedua yaitu rasa tamak yang juga tidak ada rasa cukupnya. Kemudian yang ketiga, apa yang dikasihkan Allah di dunia balasannya, wa ukhidha minhu halawatul ibadah, akhirnya dicabutlah manisnya beribadah. Ya karena termasuk serakah tadi, akhirnya ya mohon maaf, gak ibadah kayaknya ibadah tapi kering, mungkin seperti itu. Litasyahuli anha, karena sibuk ngurusi dunia dan akhirnya mengalahkan akhirat. Itu adalah tiga yang ditaruh tunjukkan di dunia. Kemudian yang ketiga di akhirat apa bentuknya? Wa amas salasul lati hiya fil akhirati fahaulu yaumal qiyamah.
Yang ketiga yang dikasihkan Allah di akhirat, orang yang senang dunia sampai mengalahkan akhirat, yaitu diberikan malapetaka pada hari kiamat yang berat. Apa maksudnya? Aifaya umurun mukhawwifatun amufazzi'atun yaumal qiyamah. Artinya dia nanti urusan perkaranya di akhirat, yaitu urusan perkara yang semuanya menakutkan dan akhirnya juga yaitu ngagetkan. Jadi kaget loh, kok seperti ini, kok seperti ini. Itu tanpa persiapan, karena tadi banyak ngurusi dunia tapi mengalahkan akhirat. Insya Allah kita tidak seperti itu. Ini nasihat oleh Hasan Al-Basri, semoga kita bisa meneladani. Kemudian yang berikutnya yang diberikan di akhirat yang kedua, wal hisabus syadidu, itu hisab yang sangat berat. Wa huwa hisabul munaqasyati. Bentuk hisabnya di sini adalah sangat detail. Kalau bahasa saya itu diucek-ucek. Maka bahasa kalau orang kuliah munaqasyah, itu ada munaqasyah ujian, itu ternyata benar diucek-ucek, diudel-udel di situ. Benar dia hisabul munaqasyah, yaitu dihisab dengan cara diucek-ucek. Itu bahasa Jawanya gitu kalau dimaknai. Yang ketiga, setelah dihisab berat, apa yang ketiga? Wal hasratut tawilatu. Akhirnya yaitu merasakan kerugian yang panjang. Yaitu kerugian yang panjang di akhirat. Ail husnu al madidu bisababit ta'abis syadidi, yaitu kesusahan-kesusahan yang panjang yang disebabkan yaitu banyaknya yang dibalas oleh Allah di akhirat sangatlah letih sekali. Itu yaitu nasihat pada hari ini. Semoga kita bisa meneladani dan termasuk terhindar yaitu dari sifat yang sangat mementingkan dunia tapi mengalahkan akhirat. Insyaallah aku yakin tidak ada di kita, di jamaah kita, orang-orang kita di sini, semoga Allah berikan rahmat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا وفي نعم ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا اللهم إنا نسألك علما نافعا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.